Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Marilah kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bawa sembah kami Tuhan. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Alam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Inilah yang kami renungkan Tuhan pada pagi-pagi hari. Kami datang untuk menghatur persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Kami datang, kami rindu sesuatu terjadi ketika kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati tanah hati kami, berkati Tuhan tubuh roh jiwa kami pada pagi hari ini. Kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami menghatur persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau. Kuduskan telinga, hati, pikiran kami. Kami mau datang kepada Tuhan
dengan pujian, ucapan syukur Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami juga renungkan firman-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, Mazmur 17 ayat yang pertama dan ayat yang ke-15. Mazmur 17 ayat yang pertama kita akan baca hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telingaku akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Makasih Tuhan. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau telah menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghapaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Puji Tuhan. Dari Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat 15. Kita baca dan renungkan firman Tuhan. Terlebih khusus di dalam ayat yang ke-15 berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Saudara, di ayat yang ke-15 ini, Mazmur Daud berkata, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pagi-pagi benar saat kita datang untuk mencari Tuhan. Kita mencari apa, saudara? Kita mencari Tuhan. Amin. Pagi-pagi benar ya. Mari kita mencari Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang pertama, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telingaku akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Saudara-saudara, Raja Daud adalah raja yang memiliki banyak musuh. Ada orang-orang yang membenci dia tanpa alasan. Ada orang-orang yang mencari cara untuk menjatuhkan dia. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia mencari Tuhan. Dia minta Tuhan mengadili perkaranya dengan benar. Dia minta supaya Tuhan mendengar doanya. Ayat yang ketiga berkata, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sebuah kejahatan.
mulutku tidak terlanjur. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati manusia cenderung mencari kebenaran dirinya sendiri. Pada saat manusia berseteru dengan orang lain, pada saat manusia mengalami pergumulan, dia berusaha mencari dengan kekuatannya sendiri. Tapi kita mau belajar dari Daud. Daud seorang yang tekun mencari Tuhan. Bahkan ketika dia diperlakukan tidak adil, di ayat yang 9 berkata, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Ketika dia banyak musuh, dia mencari perlindungan di dalam Tuhan. Dan dia katakan apa saudara? Dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Orang yang berlindung pada kebenaran, sekalipun dia punya banyak masalah, tapi ketika dia bangun pagi hari, bukan masalah itu yang menjadi beban di pikirannya. Tapi apa saudara? Dia akan menjadi puas dengan rupa Tuhan. Ada amin saudara? Mari, sekalipun engkau memiliki banyak persoalan, banyak pergumulan, Tuhan tahu banyak pergumulan ekonomi, pergumulan mungkin ada intimidasi, ada fitnah, kabar-kabar bohong yang diarahkan kepadamu, atau engkau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Tapi bagaimana cara kita memulai hari-hari kita? Mari firman Tuhan, saya memberi tema pada pagi hari ini, puas dengan hadirat Tuhan. Jangan karena pergumulan dan beratnya beban hidup ini, kita mencari pemuasan hati dengan cara-cara yang tidak berkenan. Ada orang yang memiliki pergumulan, dia tengah-tengah malam mencari hiburan-hiburan di diskotik, dia mencari hiburan-hiburan malam, dia pulang dengan keadaan tubuh yang kelelahan dan semakin banyak pergumulan. Bahkan mungkin ketambahan masalah-masalah yang lain. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, dia datang pagi-pagi benar di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan dia dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita cari kepuasan dengan hadirat Tuhan. Belajar dari Raja Daud. Belajar dari Raja Daud, dia mencari kepuasan hanya di dalam Tuhan. Dia berlindung kepada kebenarannya. Dan kita lihat poin yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami puas dengan hadirat Tuhan. Dalam ayat yang pertama, berseru kepada Tuhan di dalam doa. Pagi-pagi benar kita mencari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan Engkau baik. Berseru kepada Tuhan di dalam doa. Nyatakan segala permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Cari Tuhan, cari wajahnya selalu. Maka ia akan memberikan engkau puasa di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-8, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca bersama di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Daud berkata seperti ini. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Amin. Bahkan ayat yang ke-7 berkata, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Yang kedua, saudara, kalau engkau mau puas dengan hadirat Tuhan, minta perlindungan yang daripada Tuhan. Daud berkata, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu. Saudara-saudara, tidak ada tempat perlindungan yang paling aman kecuali hanya di dalam Tuhan. Bahkan di ayat 8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata. Saudara-saudara, kalau lihat biji mata ini, saudara, biji mata ini adalah
sebuah software di tubuh kita, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak yang kalau debu saja masuk di mata kita, kita pasti akan perih ya. Dan mata itu adalah sebuah alat untuk melihat yang di dalamnya ada saraf-saraf yang begitu halus dan mata adalah sangat penting, tetapi ini ada yang menjadi harapan dari Daud, "Peliharalah aku seperti biji mata." Ini adalah alat organ tubuh yang sangat lunak, tetapi ketika Tuhan memelihara, dia aman terlindung di dalam Tuhan. Bahkan mata, sekalipun dia berakhir, tapi Tuhan memberikan kelopak mata yang melindungi dia. Demikianlah kita, saudara. Kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita itu adalah makhluk yang tidak berdaya. Apa saja yang menyerang kita, kita akan merasa kalap, kita akan merasa tidak kuat. Tetapi bagaimana Tuhan melindungi engkau dan saya? Seperti biji mata. Bahkan dia menyembunyikan kita di dalam naungan sayapnya. Yang kedua, saudara, kita akan mengalami kepuasan dalam hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena perlindungan daripada Tuhan itu aman. Tidak ada tempat perlindungan yang paling aman lebih daripada perlindungan Tuhan. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hadirat Tuhan ada kepuasan. Kenapa? Kita aman dalam lindungan Tuhan, aman dalam pemeliharaan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang ketiga, saudara, dari ayat 15 itu sendiri, firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Amin. Yang ketiga, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Kalau kita mau puas dalam hadirat Tuhan, kita harus tinggal dalam kebenaran. Di dalam kebenaran kita akan memandang wajah Tuhan. Kenapa, saudara? Orang yang memandang kebenaran, dia hidup di dalam firman Tuhan. Dia hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Dia hidup dalam Tauratnya Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kiri kanan ada permasalahan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita berjalan tidak akan tergeletak karena ada pelita Tuhan yang menerangi kehidupan kita. Ketika kita tinggal di dalam pelita Tuhan, kita tinggal di dalam terang, kita tidak mengalami yang namanya kegelapan. Kebenaran akan membuat kita tercelik dari segala kebutaan rohani. Itu sebabnya orang yang bisa melihat, orang yang bisa dituntun dengan terang firman Tuhan, di dalam hidupnya ada kepuasan. Kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, kita berseru kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan. Kita bisa minta perlindungan daripada Tuhan. Tuhan akan melindungi orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita mencari kebenaran, maka kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan hari ini, dengan apakah engkau memulai hari-harimu ketika engkau bangun di pagi hari? Mari kita cari hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan, kita bisa memandang wajah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh pergumulan kita di dalam doa, maka engkau akan mengalami yang namanya kelegaan. Engkau akan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Engkau akan mengalami kebenaran. Sehingga hidupmu akan mengalami kehidupan
yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya tuh pada pagi hari ini Tuhan mau kita mempersembahkan mezbah kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada kepuasan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami berdoa biarlah setiap umat-Mu menyerahkan pagi-paginya hanya dengan mencari Tuhan. Sehingga ketika mereka masuk di dalam hadirat Tuhan, mereka akan mengalami kekuatan baru. Mereka berseru kepada Tuhan, masalah mereka akan dilepaskan. Mereka datang kepadamu Tuhan, maka ada perlindungan. Mereka mencari kebenaran-Mu, maka mereka mendapatkan kepuasan. Jalan mereka diterangi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami Tuhan, Indonesia di dalam perlindungan keamanan yang daripadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Yes, Lord. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Amin, Yesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh, kau ada untukku. Haleluya. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku ku percaya jangan bagiku adalah yang terbaik. Oh, walau ku tak dapat melihat rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Dalam kebenaran-Mu Kau tuntun langkah kami, Tuhan. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat, walau ku tak dapat, ku tak dapat melihat rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu.
Kau ada, Kau tuntun langkahku Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan, atas kenyataan hidupku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami saat kami berseru. Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih pagi hari ini kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang untuk kita kembali lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Amin.